Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam TV Pertiwi pada kesempatan berbahagia ini. Pada kesempatan ini sesuai juga dengan permintaan pemirsa, kita mencoba menjelaskan kembali manfaat puasa untuk kesehatan, di mana dengan berpuasa kita akan memperoleh kesehatan yang diharapkan juga oleh perintah berpuasa juga dibandingkan dengan kesehatan. Jadi yang pertama, berpuasa akan menurunkan berat badan. Puasa Senin Kamis, puasa ayam ungkit, juga puasa-puasa sunnah lain, berat badan kita akan otomatis turun dengan sendirinya. Kenapa? Karena saat tidak berpuasa 14 jam dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, badan kita akan teralih yang selama ini mengambil sumber kalori dari karbohidrat. Dengan kecerdasan badan akan berusaha mengambil kalori dari lemak yang tertimbun di badan saat tidak ada pemasukan makanan. Jadi mulai dari 8 jam pertama saat tidak ada pemasukan makanan, mesin pembakar lemak atau fat burning akan dihidupkan oleh badan untuk mengambil kalori sesuai dengan kebutuhan badan. Jadi otomatis badan kita yang selama ini berlebihan beratnya, dengan rajin melaksanakan ibadah puasa akan terjadi penurunan berat badan sehingga menuju berat badan ideal. Jadi berpuasa ini di samping pahalanya cukup besar, juga akan menjadi orang-orang yang sehat. Yang kedua, berpuasa ini merupakan salah satu obat untuk penderita diabetes mellitus tipe 2, di mana sama-sama kita ketahui bahwa penderita diabetes mellitus tipe 2 ini akibat kelebihan mengkonsumsi karbohidrat. Karena karbohidratnya berlebihan terus-menerus, sehingga dengan hadirnya karbohidrat ke badan, tubuh akan memproduksi insulin untuk memetabolis karbohidrat menjadi sumber kalori. Sebenarnya ada karbohidrat, ada insulin. Karena karbohidratnya terus-menerus berlebihan, sehingga insulin terjadi kekurangan. Lama-lama karena terus karbohidrat bertambah, terjadi resistensi insulin. Ini akibatnya kadar gula dalam darah meninggi di atas normal. Normalnya 120 menjadi sampai dengan 500 bahkan. Karena karbohidrat ataupun zat gula yang ada di darah tidak bisa diubah menjadi tenaga karena insulinnya kurang. Hal inilah yang menyebabkan pasien-pasien yang menderita gula bisa diperbaiki dengan cara berpuasa, sehingga kita mengharapkan pemakaian obat-obat diabetes mellitus yang terus-menerus bisa terhindari. Dengan berpuasa, badan akan mengambil kelebihan karbohidrat, kemudian karena kekurangan karbohidrat turun saat tidak berpuasa, otomatis insulin akan turun. Kenapa pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 2 sukar diturunkan gulanya? Karena ada pemahaman selama ini bahwa pasien mengandalkan obat, bahwa setelah minum obat makan karbohidratnya seperti biasa karena sudah ada obat. Padahal obat-obat diabetes ini tujuannya untuk merangsang pengeluaran insulin untuk mengimbangi karbohidrat. Karena hal yang terjadi terus-menerus, obat ini tidak bisa lagi maksimal untuk merangsang pengeluaran insulin. Sehingga jalan berikutnya
karena kadar gulanya naik terus, harus diberikan insulin dari luar. Karena insulin dari badan tidak mencukupi karena terjadi resistensi insulin. Untuk hal ini tidak kita harapkan, bahwa walaupun sudah menderita diabetes mellitus tetap harus mengurangi konsumsi karbohidrat, terutama karbohidrat sintek, sehingga pelan-pelan nanti obat atau insulin bisa dikurangi dosisnya. Walaupun hal ini tentunya apabila terjadi komplikasi perlu penanganan terahli. Tapi harapan kita bahwa karena penyebab dari diabetes mellitus tipe 2 adalah gangguan metabolisme gula akibat kelebihan karbohidrat, bisa ditangani dengan mengurangi konsumsi karbohidrat. Salah satu tindakannya itu dengan berpuasa, rajin berpuasa, sehingga pembakaran karbohidrat akan maksimal. Yang ketiga, manfaat puasa kesehatan ini juga sangat penting, merupakan suatu obat untuk awet muda. Kenapa terjadi demikian? Saat badan kita tidak ada pemasukan makanan, mulai dari 8 jam sampai dengan 14 jam kalau berpuasa, badan kita akan membentuk suatu mekanisme autofagi. Autofagi ini memakan seluruh sel-sel yang sudah mengalami penuaan, yang tidak berfungsi kembali, termasuk sel-sel yang akan menjadi sel ganas, juga hal-hal lain yang ada dalam tubuh kita yang tidak ada manfaatnya. Otomatis sel-sel kita akan mengalami regenerasi dengan sebaik-baiknya, karena prinsipnya saat istirahat inilah badan kita memperbaiki tubuh kita. Kalau kita umpamakan dengan suatu warung nasi, warung makan, akan baru bisa membersihkan, mereka bisa membersihkan piringnya, membersihkan gelasnya, membersihkan lantainya saat warung suruh tutup, tidak ada kegiatan masak-masak dan melayani kuliner. Begitu juga tubuh kita, mereka akan bekerja maksimal untuk meremajakan sel saat tidak ada makanan. Jadi puasa ini luar biasa manfaatnya untuk kita. Jadi alhamdulillah kita yang muslim telah disyariatkan, di samping berpuasa Ramadan sebulan penuh, ada puasa Syawal, ada puasa Sunnah Senin Kamis, ada puasa Arafah, ada puasa Ayam Ubin, dan banyak lagi puasa-puasa yang lain, dan ada juga puasa Daud yang 1 hari berpuasa tidak. Ini membuktikan bahwa Allah menghendaki agar kita sehat dengan banyak berpuasa. Di pemahaman sekarang yang kita jumpai di lapangan, banyak orang yang takut berpuasa, malah pasien penderita DM pun masih enggan berpuasa karena mereka menyampaikan bahwa mereka menderita sakit lambung. Padahal dengan berpuasa inilah kita mengobati lambung. Artinya apa? Lambung ini kan mesin pencernaan. Mesin pencernaan yang mengolah semua makanan yang kita konsumsi. Mereka baru bisa istirahat saat tidak ada kita isi bahan makanan. Otomatis karena sistemnya bisa memperbaiki diri sendiri saat tidak ada makanan. Juga saat tidak ada makanan, dia akan memperbaiki sel-selnya yang rusak. Kalau kita umpamakan dengan mesin giling, baru bisa diperbaiki apabila diistirahatkan. Jadi penyebab lambung yang sebenarnya tidak ada berhubungan dengan berpuasa, malah puasa ini adalah obat untuk mengobati lambung. Terbukti, ya mungkin Allah menyuruh kita berpuasa dengan demikian banyak, kalau itu mengefekkan untuk kita bertambah sakit. Malah yang ada dengan berpuasa ini kita tambah sehat, tambah banyak kalorinya dan sebagainya.
Karena prinsipnya kita makan dan minum tidak boleh berlebihan. Kemudian yang kita makan juga yang halal dan thayyib, sehingga tubuh kita akan sehat, ibadah akan kuat, dan kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan terus melaksanakan ibadah puasa dengan menjaga tentang makanan kita yang kurang karbo, kemudian dengan berolahraga dan istirahat cukup. Saya rasa demikian, mudah-mudahan kajian pada hari ini bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan kajian-kajian yang lain sesuai dengan permintaan dari penonton. Mudah-mudahan jumpa kembali di TV Patiwi dalam judul yang lain dan kesempatan yang lain. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.